Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kakak. Ya, jadi di sini saya akan perkenalkan, nama saya Putri Aurelia dari jurusan Ilmu Komunikasi. Sekarang saya di semester 2 dan di sini saya akan menyita waktu Kakak untuk 30 menit ke depan untuk tugas proyek individu saya yaitu PPKN. Tugas proyek ini untuk wawancara dalam bentuk podcast dengan tokoh masyarakat. Ya, Kakak ini mahasiswa. Boleh diperkenalkan, Kakak? Baik. Baik. Untuk 30 menit ke depan kita akan membicarakan tentang tema yaitu berbangsa dan berbangsa dan bernegara dalam lingkungan masyarakat. Cuk. Wes enak sak menit anjing. Enggak apa diedit. Ayo. Say bye. Baik. Oke, 30 menit ke depan kita akan membahas yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara dalam lingkungan masyarakat atau sekitar atau sebagainya. Pokok intinya ya Kak ya, kesadaran dan berbangsa dalam bernegara. Ya, seperti itu intinya. Untuk arti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu apa ya Kak ya? Kan Indonesia ataupun dunia itu kan tidak luput dari masalah ataupun antar individu atau individu lainnya itu kan tidak luput dari masalah kan ya. Oleh sebab itu kan tidak jarang juga terjadi masalah atau individu dan ya seperti yang tadi saya katakan tadi. Terus antara permasalahan itu kan banyak ya cirinya ya Kak ya, kayak kemiskinan, korupsi, kualitas pendidikan rendah, kasus SARA juga kan. Dan tentunya kita juga tidak jauh dari kasus-kasus masalah-masalah kayak ya seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Terus menurut Kakak nih, menurut Kak Alia, bagaimana cara mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam lingkungan Kakak? Dalam lingkungan sekitar Kakak aja deh, yang easy-easy aja. Iya, benar-benar. Benar-benar.
Kalau tentang keahlian kayak soft skill, hard skill gitu kan, apa pemberitaan di berita itu kan ada ya Kak ya, apa lulusan S1, diploma ataupun SMA, SMK kan itu kebanyakan pengangguran. Sedangkan kita kuliah lama-lama, kita sekolah belajar lama, terus ujung-ujungnya kita nggak dapat kerja gara-gara cuma soft skill sama hard skill. Dan kita juga kalah dari orang yang pakai orang dalam gitu. Itu gimana itu Kak? Padahal misal kita ini punya soft skill, hard skill yang bagus, tapi pas kita daftar ternyata kita kalah sama orang dalam yang orang itu nggak punya sama sekali keahlian yang kita punya. Kayak gitu, Kak. Gimana itu? Gimana cara mengatasinya pengangguran di Indonesia yang kalau pakai orang dalam selalu bisa? Ini kan orang dalam ini kayak apa ya, Kak ya? Berpengaruh banget, berpengaruh besar apalagi kayak kejadian kayak mau daftar ini, mau daftar itu, bahkan yang kemarin SNMPTN, SBM atau apapun itu kayak sekarang kan diganti apa itu Kak? Ganti apa sekarang? Eh, Iya, itu. Iya mungkin ya, saya juga nggak tahu. Itu juga pakai orang dalam buat masukin ke universitas ini. Nah, itu kan. Jadi kita kayak apa ya? Jadi orang maksudnya mindset orang-orang yang punya hard skill, soft skill gitu Kak. Gua mah kalah sama orang yang udah punya orang dalam gini nih, apalagi anak DPR, apalagi anak ini nih. Apalagi kan kita juga ketemu di berita yang katanya anak pejabat kaya raya. Padahal pejabat itu cuman gajinya itu nggak sampai di atas UMR. Kalau nggak salah kayak sebulan berapa juta, tapi nggak sampai bisa beli Hermes, bisa beli ini, bisa beli itu. Tapi dia bisa aja gitu loh, karena dia orang dalam gitu kan kak ya. Terus gimana ya? Pengangguran di Indonesia nih kayak udah di luar nalar sih kalau kataku. Jadi susah juga apalagi buat bisnis dari bawah, apalagi buat daftar kerja juga susah gara-gara saingannya orang dalam ya kan ya kak ya. Terus kalau menurut kakak nih bagaimana mengatasi masalah ini, masalah orang dalam yang menurut kakak aja deh, apa deh, aku juga gak tahu. Iya, iya. Iya. Iya, iya, 11 menit anjing, suwe. 20 menit lagi, semangat. Ayo, mulai. Iya.
benar. Orang dalam. Iya, benar-benar itu. Berarti mengatasi orang dalam ini nggak nggak harus apa ya? Nggak apa? Mengatasi masalah orang dalam itu nggak cuman satu atau dua masalah kan ya. Berarti banyak masalah yang beruntun terus nggak bisa diatasi karena itu masalah individu antar individu lainnya kan. Jadi seperti itu. Iya bener. Bahkan bukan adat doang Kak, itu di Indonesia. BTW. Bisa banget. Terus kan masalah pengangguran nih. Orang dalam udahlah skip lah, udah gak bisa diatasi lagi kan gitu mah antara individu dengan individu lainnya kan ya. Kalau upah upah yang ditawarkan perusahaan itu kan tidak sesuai dengan harapan dari tenaga kerja atau tidak sesuai taraf dari apa itu namanya, taraf-taraf hidup atau gimana, apa itu namanya Kak, UKM apa namanya, UMR ya, UMR, maaf typo. Tidak sesuai di UMR. Terus kan banyak orang yang punya hard skill, soft skill atau kemampuan lainnya yang emang bagus banget, tapi dia di apa, ditempatkan di tempat kerja yang gajinya nggak sampai UMR. Jadi kayak apa ya? Jadi dia resign, terus dia mau daftar ke tempat lainnya, tapi tempat lainnya itu kayak lebih banyak orang yang bagus daripada dirinya gitu kan. Terus apa, pengaruh upah ini kan juga pengaruh banget kan. Jadi dia kayak resign dari perusahaan itu karena upahnya yang kecil tidak sampai UMR. Berarti ini kan masalahnya dari apa, tempat kerjanya kan. Terus cara mengatasinya tuh Kak. Saya tanya mengatasi terus dari tadi Kak, soalnya saya bingung juga. Iya bener. Soalnya emang pengangguran susah banget buat ditelusuri, diteliti kayak gitu kan, kayak saya sendiri aja pengangguran. Dan saya juga nggak bisa mau ngapain lagi selain pengangguran, selain kuliah saya nggak tahu lagi, selain kuliah saya mau ngapain gitu kan, apalagi nyari kerja itu susah banget. Bener kata kakak tadi, selain selain saya apa, soft skill kurang, hard skill kurang, terus orang dalam aja gak punya gitu kan. Udah itu mah paling susah, selain kuliah lagi ngapain lagi. Menurut kakak nih gimana solusinya tadi, cara mengatasi upah? Hmm. Berarti cari backingan. Iya.
Iya, malah kita jadi bosnya. Benar-benar. Iya, benar sama-sama mahasiswa. Karena di sini juga nyari apa podcast gitu loh kak, yang bisa memudahkan diri juga memudahkan orang lain. Benar-benar itu. Bentar ya kak, yang ngecas dulu. Oke. Oke, maaf menunggu. Untuk apa? Untuk masalah UMR, saya aku nemuin solusi nih kak, kan baru kemarin atau tahun kemarin, baru kemarin kayaknya, itu ada UU Cipta Kerja pasal 81 ayat 63. Katanya tuh perusahaan akan dikenakan sanksi pidana penjara 1 tahun atau paling lama itu 4 tahun kan. Jadi kayaknya boleh nih kita daftar kerja sekarang. Soalnya kalau kita di bawah UMR, dia bakal di penjara 1 atau 4 tahun. Oke, kita punya solusinya untuk gaji di bawah UMR. Terus, ya benar. Soalnya juga apa pembisnisnya itu kan juga harus saling menguntungkan kan. Di dunia ini kan nggak ada yang apa nggak ada yang saling merugikan atau gimana. Di dunia ini kan kita nyari untung untuk satu sama lain, bener kan? Jadi kalau masalah pengangguran gini nih kayaknya susah juga ya buat buat Indonesia, apalagi lowongan kerja juga sedikit ya kakaknya. Apalagi kan sekarang munculnya kerja online kayak live TikTok atau live di Instagram atau gimana, itu kan juga bisa apa menambahkan uang jajan gitu kan. Terus gak roman ya aku coba bahasa pucu. Bingung aku anjing. Apa ya? Terus terus kalau apa lagi ya kak ya? Menurut kakak ini pengangguran ini apa lagi nih yang harus dipermasalahin di Indonesia yang penganggurannya banyak banget? Iya benar-benar. Iya sampai sekarang sih kayaknya masalah pengangguran di Indonesia itu kayaknya emang lapangan kerja deh kak. Soalnya kan kita apa? Apalagi itu loh apa? Orang tua yang sedang mencari pekerjaan, terus lowongan kerja itu rata-rata mereka tuh kayak nyari nyari apa? Beauty beauty
beauty influencer atau gimana, atau kita cari pandang fisik tuh loh Kak. Terus juga maksimal umur, minimal umur. Jadi kayak orang tua yang umurnya udah tua, kita jadi apa mereka jadi kayak susah untuk menghidupkan keluarganya gitu kan. Kebanyakan kalau kita lihat di jalan-jalan kayak kakek-kakek, nenek-nenek gitu kan kayak pemulung atau eh, pengemis, pengamen. Gitu. Soalnya minimnya lapangan kerja untuk mereka yang tua gitu loh. Padahal mereka itu cukup kuat untuk melakukan pekerjaan yang berat-berat kayak ngangkat barang atau sesuatu gitulah. Tapi masalahnya sekarang itu, zaman sekarang itu lowongan pekerjaan itu dibuka untuk anak remaja yang orang tuanya udah bekerja, yang mampu untuk menghidupkan seluruh keluarganya, tapi banyak remaja yang ingin bekerja juga seperti kita. Kayak kita itu pengen kerja, soalnya kita pengen punya duit sendiri, pengen foya-foya sendiri, padahal di luar sana itu pengen banget punya lapangan pekerjaan yang sesuai umur, tapi karena faktor dari perusahaan ini yang membuka lapangan kerja untuk umur minimal maksimal yang sangat muda, jadi susah banget buat orang tua di luar sana yang buat nyari kerja untuk keluarganya gitu loh Kak. Jadi pendapat Kakak gimana nih? Pendapat Kakak perusahaan yang membuka lowongan untuk umur minimal maksimal gitu tuh gimana menurut Kakak? Apalagi posisinya di Indonesia ini kan banyak orang tua yang kesusahan untuk nyari duit buat keluarganya gitu loh Kak. Menurut Kakak gimana nih? Cara mengatasinya? Yang good looking. Bahkan bikin es aja nyari yang good looking, Kak. Iya. Iya, mending masih sehat berarti sama walafiat.
Eh, benar sih. Juga itu loh Kak, apa, kurangnya sadar diri para remaja yang mereka yang pingin punya uang sendiri kayak gitu tuh kayak gimana ya? Ya gak apa-apa sih, maklum kan namanya anak remaja pingin foya-foya, tapi kayak ya saya sendiri pun juga merasa seperti itu karena saya pingin punya uang sendiri, pingin foya-foya sendiri gitu loh. Jadi kayak mengatasi masalah kayak gini kayaknya lumayan sulit ya karena kita sebagai generasi Z juga pingin punya duit sendiri, punya apa, pingin dari hasil keringat kita sendiri gitu. Tapi kalau dipikir-pikir kayaknya yang lebih membutuhkan itu kayak mereka yang di luar sana yang emang butuh banget gitu loh. Tapi di posisi lain kita juga butuh pekerjaan untuk melatih soft skill, hard skill, kemampuan kita gitu. Jadi kayak tujuan tujuan kita untuk apa, bekerja itu kan kayak melatih melatih kemampuan kita kan. Jadi kayak gaji itu kayak sebagai bonus gitu loh. Tapi di sisi lain itu kayak kita tuh kayak penghambat mereka untuk melamar kerja gitu. Gimana ya? Kayak susah banget gitu kayak jadi generasi Z zaman sekarang gitu kayak. Plus minus. Hmm. Ya, mungkin memang pengangguran ini kayaknya susah banget diatasi kan, apalagi penganggurannya tuh nggak cuma sedikit. Mungkin segini aja Kak, waktu yang kita sudah habiskan 30 menit ke depan sangat sangat apa ya, sangat enjoy sampai kita lupa waktu gitu. Untuk Kak Alia, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas partisipasinya untuk membantu saya sebagai mahasiswa semester 2 untuk mengerjakan tugas ini. Mungkin dari kakak ada kesan pesan atau gimana? Ya, oke.
Oke, udah aja. Terima kasih loh Kalia udah membantu saya untuk mengerjakan tugas ini ya. Baik, baik saya akhiri podcast hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.